Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ikhwan akhwat santri husnul khotimah kelas 7. Semoga kalian di rumah semuanya sehat-sehat saja ya. Seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di materi IPS di semester 2. Sudah liburan lama, tentunya kalian sudah ya semangat kembali lah belajarnya ya seperti itu, dan harapan ibu kalian tetap semangat, tetap sehat ya seperti itu. Di bab 2 ini kita nanti akan belajar IPS yaitu dua bab ya, dua bab. Yang pertama adalah bab 3, yang kedua bab 4. Di bab 3 kita akan belajar ekonomi, di bab 4 kita akan belajar sejarah ya seperti itu. Di bab 3 ini kita akan bahas tentang interaksi antara manusia dan ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, seperti itu. Terus sebelum masuk ke materi selanjutnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan pengertian kebutuhan dan keinginan. Ya. Secara umum manusia yang di Allah kasih nyawa pasti sudah memiliki kebutuhan ya. Sejak dia lahir sampai dia wafat, pasti setiap orang punya kebutuhan. Cuma nanti akan kita bahas tingkatan, sifat, waktu, dan seterusnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, itu yang harus kita ketahui. Pastinya kalian sudah tahu juga ya. Nah, jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Nah, kebutuhan ini bisa dibedakan, bisa berdasarkan tingkat kepentingannya, bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan sifat, bisa berdasarkan objeknya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keinginan? Ya, keinginan dengan kebutuhan itu berbeda. Keinginan segala kebutuhan lebih terhadap apa sih barang, jasa ya. Ingin dipenuhi oleh setiap manusia, tapi tidak terlalu bahaya jika tidak dipenuhi karena keinginan itu sifatnya bisa ditunda ya, sifatnya tambahan, sifatnya sementara ya, seperti itu bisa tidak bermasalah dalam kehidupannya. Jadi dari sini kalian harus sudah bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan keinginan ini tentunya sepertinya mirip ya, padahal sebetulnya tidak sama ya, seperti itu setiap hari. Nah, kita lihat yang pertama adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas kebutuhan. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer ya, kebutuhan primer itu sifatnya pokok, dia harus dipenuhi, kalau dia tidak dipenuhi dia bisa bermasalah dalam hidupnya ya. Bisa makanan, minuman, pakaian ya, terus apa ya, berobat misalnya seperti itu ya. Jadi intinya kalau kebutuhan primer itu wajib, wajib dan harus kudu gitu ya. Misalnya apa sih, seorang anak sekolah belajar itu berarti wajib. Nah, itu wajib, kalau dia tidak belajar berarti akan bermasalah dalam proses KBM-nya. Seorang apalagi orang anak sedang haus, dia harus minum gitu, kecuali lagi puasa ya, itu beda babnya. Orang lapar dia harus makan, orang sakit dia harus berobat, itu namanya kebutuhan primer ya. Selanjutnya kebutuhan sekunder yang kedua. Kebutuhan ini penunjang setelah kebutuhan pokok terpenuhi ya. Dia pemenuhannya dapat ditunda atau dihindari. Terus jika tidak terpenuhi tidak akan berakibat fatal. Misalnya apa sih, orang nggak punya TV nggak apa-apa gitu ya, karena TV sifatnya sekunder. Apalagi zaman sekarang mungkin TV itu juga banyak yang orang tidak butuh lagi ya, karena sudah digantikan dengan media-media yang lain. Sekarang kita cari berita nggak harus di TV ya. Bahkan mungkin anak-anak sekarang juga nggak suka nonton TV, jadi lebih suka mungkin nonton film, nonton lihat berita tuh dari media sosial, gadget dan lain-lain ya, seperti itu. Terus apalagi motor misalnya, orang nggak punya motor pun nggak masalah gitu, karena bisa diganti dengan sekarang enak ya, ada Grab, ada Gojek misalnya ya, terus bisa naik kereta api, bisa naik bus umum, apalagi yang di kota besar kayak Jakarta gitu ya, bisa menaiki kendaraan-kendaraan umum yang Trans Jakarta yang sudah cukup murah dan bagus ya, seperti itu.
Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah merupakan kebutuhan yang sifatnya mewah ya. Jadi dia nggak pokok ya, sehingga pemenuhannya juga ya tidak perlu dipaksakan gitu ya, seperti itu. Dan kebutuhan tersier ini biasanya cenderung dimiliki atau dicari oleh orang-orang yang tertentu saja. Misalnya orang yang memiliki kelebihan pendapatan ya, atau kelebihan uang lah boleh dibilang. Mungkin buat satu orang mobil satu pun belum punya, tapi buat orang yang memiliki kebutuhan tersier, mobil 5 atau 4 mungkin ya perlu. Nah, itu yang dimaksud dengan tersier ya, seperti itu. Terus selanjutnya, setelah kita memenuhi tingkat kebutuhan, kita lihat kebutuhan menurut sifatnya ya. Ada yang namanya kebutuhan jasmani, ada yang namanya kebutuhan rohani ya. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah sebagai kebutuhan yang dapat dirasakan oleh fisik atau tubuh manusia ya. Misalnya apa yang langsung bisa dirasakan oleh tubuh manusia? Misalnya makan, minum, olahraga gitu kan. Terus istirahat yang cukup dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada jasmani. Apalagi di era seperti sekarang, kebutuhan jasmani pun harus kita perhatikan ya. Misalnya kalian tidak boleh begadang malam, main gadget sampai larut malam, itu bahaya kepada kesehatan jasmani kalian. Karena di era pandemi ini justru kita harus menjaga kesehatan kita ya. Istirahat yang cukup, jangan makanan junk food atau makanan-makanan yang tidak sehat, itu dihindari ya kalau bisa. Pastinya Ibu yakin betul orang tua kalian sangat-sangat menjaga pola makannya itu ya. Terus kebutuhan rohani, ya kebutuhan rohani itu sifatnya berkaitan dengan psikologi setiap manusia berbeda-beda ya. Kalau orang yang beriman, pasti dia butuh akan membaca Al-Quran misalnya. Dan kebutuhan baca Quran itu sudah jadi bagian daripada bagaikan nggak makan. Kalau nggak makan lapar, jadi kalau ngaji ya gimana gitu ya, rasanya hampa, mungkin sedih, gelisah gitu ya. Terus kayak kalian ini kan di rumah juga diwajibkan baca al surat. Misal kalau nggak baca bagaimana? Bukan sekedar diwajibkan oleh pondok, tapi udah bukan bagian daripada kebutuhan. Terus apalagi olahraga boleh, olahraga ke jasad ya. Misalnya apalagi mendengarkan hiburan boleh ya, tapi yang halal lah ya, jangan yang maaf, jangan yang pornografi dan seterusnya. Musik-musik yang tidak dilarang, tentu itu juga bagian daripada kebutuhan rohani ya, boleh. Bu jalan-jalan bagaimana ya? Mungkin saat ini jalan-jalannya di apa sih namanya tunda dulu lah ya gitu ya, seperlunya dulu karena dengan era pandemi sekarang ini, masya Allah ya, musibah ada di mana kita wajib untuk mencegahnya ya seperti itu. Terus selanjutnya eh, kebutuhan menurut waktunya ya, kebutuhan menurut waktunya itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan yang akan datang ya. Kebutuhan sekarang itu mirip dengan kebutuhan primer. Dia kebutuhan yang harus dipenuhi, terus sifatnya juga segera biasanya, tidak bisa ditunda. Misalnya apa ya, lapar, ya makan gitu, sakit, minum obat gitu kan. Apalagi ya yang tidak bisa ditunda, ya apa ya karena musibah cepat berobat gitu ya, seperti itu. Banyak hal yang kebutuhan sekarang, misalkan ya haus minum gitu. Terus termasuk apalagi Antuna mengerjakan PR yang dikerjakan guru dengan batas limit waktu yang deadline waktu yang ditentukan, itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan itu bisa produk, bisa jasa ya, macam-macam ya kebutuhan itu. Tidak hanya barang saja. Ada juga mungkin butuh rasa dihibur saat sedih misalnya, seperti itu. Lalu kebutuhan yang kedua, kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu masa depan. Biasanya dilakukannya sekarang tapi dirasakannya nanti. Contohnya apa? Antumnya kayak sekarang, antum semua yang sekarang sedang belajar walaupun daring, ini adalah bagian daripada media pembelajaran. Nanti dirasakannya nanti. Oh, ternyata memang kita sebagai seorang calon cendekia, generasi robani, apalagi santri husnul khotimah, harus mampu menghadapi suasana apapun, belajar dalam suasana apapun ya. Syukur alhamdulillah kalau kalian semua sekarang belajar dalam kondisi nyaman, mungkin duduk di kursi yang empuk, di ruangan yang enak, ada makanan dan seterusnya. Tidak setiap orang merasakan hal itu gitu ya.
Ada orang yang sambil belajar itu ternyata rumahnya sangat kumuh, handphonenya pun bergantian dengan keluarga, ada yang tidak punya handphone di luaran sana, sekolah di luar selain Hifzul Khotimah. Kemarin Ibu habis cerita dengan salah satu guru di sekolah lain. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali hal yang harus kita syukuri dengan kondisi yang kita miliki masing-masing ya seperti itu. Terus selanjutnya berdasarkan subjek yang membutuhkannya ya. Kebutuhan itu bisa berdasarkan kebutuhan individu, bisa kebutuhan kelompok ya. Kalau yang individu biasanya ya kebutuhan sendiri, dibeli sendiri, dijaga sendiri ya. Kalau yang kelompok dibeli bersama, digunakan bersama-sama, dijaga bersama-sama. Misalnya apa? Ibu nih, ibu matanya misalkan tidak bisa melihat jarak jauh ya, berarti kita membutuhkan kacamata yang membutuhkan jarak jauh yaitu kacamata minus, berarti ibu memerlukan kacamata ya. Ada orang yang misalkan butuh jilbab kalau perempuan ya, berarti dia mau beli jilbab, beli sendiri, pakai sendiri, jaga sendiri, itu namanya kebutuhan subjektif. Lalu yang kedua kebutuhan kelompok, contohnya tadi jembatan misalnya, cakep ya jembatan. Nah, jembatan ini adalah kebutuhan bersama, jadi dijaga bersama, dipakai bersama. Biasanya kan kalau jalan-jalan provinsi dan seterusnya itu dibangunnya juga oleh pemerintah, dijaganya oleh bersama-sama. Ya itu contoh ya, kolektif banyak di sekeliling Antuna, antum semua banyak ya, misalnya apa pastor ya apa masjid misal kayak gitu. Lalu selanjutnya kita bahas tentang kelangkaan. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Dari kalimat aja langka, berarti jarang ya. Kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita, nah ini disebut dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu jumlah yang membutuhkan banyak tapi barang yang tersedia sedikit, itu namanya langka ya. Kayak sekarang kita langka banget, kita susah banget mau pergi ke luar ya, berarti kelangkaan juga bisa kali ya secara jasa ya, seperti itu. Tapi dalam kondisi kelangkaan ini bukan berarti tidak ada, ya tetap ada gitu ya. Tapi susah. Contohnya seringkali kita kelangkaan gas di Indonesia, bahkan setiap daerah itu harganya berbeda-beda gitu karena jarak jauh dan seterusnya. Bensin pun kita pernah ngalamin ya seperti itu. Semoga kedepannya kita terpenuhi segala kebutuhan pokok ya. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas tentang motif ekonomi ya. Apa sih yang dimaksud dengan motif ekonomi ya? Secara sederhana, motif itu adalah apa? Dorongan untuk seseorang melakukan tindakan ya. Misalnya apa? Macam-macam motif ekonomi. Ada orang motif ekonomi memenuhi kebutuhan seorang ayah pergi bekerja misalnya. Dia berarti motifnya memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu motif yang kedua, motif mencari keuntungan. Biasanya seorang pebisnis misalnya, entrepreneur. Nah, dia melakukan usahanya, motif bisnis. Boleh tidak boleh. Bahkan salah satu dari 99 pintu apa namanya rezeki katanya kan 99-nya adalah apa kok 99 pintu rezeki adalah perdagangan. Ingat Asmaul Husna ya gitu. Jadi keuntungan. Terus selanjutnya motif mendapatkan penghargaan apa misalnya seorang lomba apa ya lomba di bidang olahraga, lomba di bidang sains. Nah, itu juga salah satunya adalah mendapatkan untuk mendapatkan penghargaan. Boleh tidak ya tergantung niatnya, selama itu dalam rangka untuk kebaikan ya boleh-boleh saja ya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memperoleh kekuasaan. Nah, ini yang sekarang lebih rame-ramenya di Indonesia ya. Mungkin antum sedikit tahu juga perkembangan apa dunia Indonesia ya. Banyak sekali orang mengorbankan apapun demi dia ingin mendapatkan kekuasaan. Semoga dari kalian nanti lahir adalah generasi-generasi penguasa yang memang Allah takdirkan untuk memimpin negara ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Terus selanjutnya ada orang motif sosial. Nah, motif sosial ini biasanya mungkin kayak seperti Jumat Berkah gitu ya, itu motif sosial. Ibu dari Salimah misalnya sering mengadakan acara seperti itu. Terus apalagi motif sosial dari ACT, misalnya Palestina, ya itu banyak sekali sekarang motif-motif sosial itu. Nah itu sangat bagus dan kalian nanti bisa juga bergabung nanti atau membentuk anak-anak sekolah sudah bisa mulai sebenarnya ya melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan sosial ya seperti itu. Terus selanjutnya prinsip ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prinsip ekonomi gitu ya? Prinsip ekonomi itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang bilang dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kita memperoleh hasil yang besar atau tertentu maksimal gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa dengan pengeluaran yang rasional itu apa ya? Sesuai antara pengeluaran dengan pendapatan itu juga disebut dengan prinsip ekonomi. Misalnya gimana? Ya kalian misalnya belanja dengan uang 10.000,
barangnya cuma nilai 10.000, tapi ongkosnya 20.000, itu contoh. Nah, itu berarti nggak rasional. Apalagi sekarang media online ya, media online, belanja online gitu ya. Ini yang suka belanja online pasti senyum-senyum ya. Ya, bukan Shopee lah, apa lagi sebut nama lah, maaf ya. Nah, jadi itu nggak real ya. Kalau harga barang cuma 10.000, ongkosnya 20.000, itu nggak rasional. Nggak sesuai dengan prinsip ekonomi. Terus selanjutnya, contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, kita lihat, kita bisa melakukan dari sekarang. Kalian bisa melakukan dari sekarang. Gimana, Bu, supaya saya bisa melakukan prinsip ekonomi? Pertama, contohnya, beli barang yang bagus dan berkualitas. Harus mahal dong, Bu. Ya, itu namanya prinsip ekonomi. Jangan sampai, bisa juga sih beli murah tapi cepat rusak. Tapi yang mending harganya ada, barangnya bagus, dan kualitasnya bagus. Nah, sepatu bisa keluar 5 tahun misalnya ya, tapi harganya misalkan cuma 500.000 gitu ya kan, itu kan nilainya berarti setahun cuma 100.000 ya, daripada beli 100.000 3 bulan habis gitu ya, seperti itu. Yang kedua, memilih barang yang awet dan tahan lama ya, awet dan tahan lama. Nah, ini sama dengan yang tadi, kalau orang bagus kualitas pasti awet dan tahan lama ya. Yang ketiga, barang-barangnya terjangkau, bisa juga dengan relatif murah. Jadi kalau memang tidak punya pun jangan memaksakan diri beli yang mahal-mahal, ya itu namanya besar-besar daripada dia, nggak boleh ya, seperti itu. Lalu membuat daftar kebutuhan sesuai keperluan. Nah, biasanya ibu akan tugaskan kalian untuk membuat daftar nih, biasanya ya, sebelum kalian buat daftar sebanyak-banyaknya. Nanti dari situ kalian bisa prioritaskan mana primer, mana sekunder, mana tersier ya. Kalau kalian sudah bisa membuat daftar itu, berarti kalian sudah mengerti materi tentang prinsip ekonomi. Lalu selanjutnya, memilih kualitas barang sebelum membelinya. Jadi jangan asal beli, kalau misalnya apalagi di online gitu ya. Lihat siapa, chat-chatnya berapa, komen-komennya bagaimana. Jangan sampai ada penipuan-penipuan, itu harus pada hati-hati sekarang ya. Seperti itu. Nah, itu materinya. Semoga bermanfaat. Materinya insya Allah nanti kita ketemu di materi berikutnya. Semoga kalian tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti kalian kerjakan post-testnya semua ya. Jangan sampai tidak, karena di semester kemarin banyak sekali yang tidak mengerjakan post-testnya, karena itu bagian daripada penilaian. Demikian, sampai ketemu. Semoga cepat berlalu pandemi ini. Kita ketemu di offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh yang ngeliatnya miring-miring. Miring nggak, Umi ngeliatnya miring.